Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lubab di sini dan sekarang saya akan membuat konten baru, yaitu berisi tentang sejarah HP dari dulu sampai sekarang. Maksudnya HP tertentu, seri-seri tertentu gitu, atau seumpama kayak ini seri M atau seri A, seri S, seri M gitu, dari brand-brand tertentu. Mungkin setelah Anda lihat cuplikan yang tadi, Anda mengetahui mungkin bahwa saya mau menerangkan tentang iPhone ya. Nah, dari itu memang iPhone itu tidak memiliki seri-seri, kecuali emang iPhone 3, 3S, 3GS gitu. Jadi nggak ada yang seri M, seri S, seri Note, seri yang lainnya kan. Jadi memang saya kan menerangkan dari awal 2G sampai sekarang yang keluaran 2020, yaitu SE 2020 itu. Maka dari itu tonton videonya sampai akhir. Oke, jadi yang saya terangkan yang pertama. Jadi pada tahun 2007 iPhone mengeluarkan iPhone pertamanya, yaitu yang diberi nama 2G. Bukan jaringan 2G, ini memang 2G gitu. Dan memang tidak ada yang satu, iPhone 1 tidak ada. Jadi yang paling bawah sendiri, yang paling dulu sendiri itu adalah 2G. Yang mana masih memiliki baterai berkapasitas 1400 mAh dan layarnya 3,5 inch, kemudian memiliki resolusi kamera 320 kali 480 pixel, jadi yang masih belum IPS, yang di bawah rata-rata. Kamera belakangnya 2 megapiksel tanpa flash, jadi hanya kamera saja dan tidak memiliki kamera depan ini ya. Untuk RAM-nya itu memiliki 128 MB, bukan megapiksel, megabyte, dan memiliki internal ada 3 pilihan sih, 4, 6 atau 8, 16 megapiksel, dan menggunakan untuk dari segi prosesornya, di sini saya masih belum mengetahui secara jelas ya, jadi nggak tahu menggunakan prosesor apa menggunakan prosesor saya tahu juga. Kemudian di tahun 2008 iPhone mengeluarkan iPhone 3G, jadi yang memiliki baterai 1150 mAh, layarnya masih 3,5 inch, resolusi layarnya tetap sama, itu 320 x 480 pixel. Kamera belakangnya sama, tidak memiliki kamera depan. Untuk RAM-nya tetap sama 128 MB dan pilihan internalnya hanya ada 2, yaitu 8 atau 16 GB, bukan megabyte. Jadi sudah ada peningkatan dari segi kayak gak ada peningkatan gitu. Baterainya malah menurun, semuanya sama. RAM-nya malah ada 2 pilihan, berarti gak ada peningkatan gitu ya. Di 2019 iPhone mengeluarkan iPhone 3GS, jadi 3G yang S itu memiliki resolusi baterai 1220 mAh, layarnya tetap, resolusi kameranya juga tetap, dan kamera belakangnya 3 megapiksel, bukan tetap, resolusinya tetap, layarnya juga tetap 3,5 inch, tidak memiliki kamera depan, dan RAM-nya naik menjadi 256 MB, dan ada peningkatan dari segi internal, yaitu 32 GB. Kemudian 2010 ya, itu iPhone mengeluarkan iPhone 4, yaitu memiliki baterai 1420, layarnya tetap, resolusi
resolusi layarnya itu menggunakan 640 kali 960. Kemudian memiliki kamera depan 6 megapiksel dengan flash dan juga 0,3 megapiksel kamera depan. Dan RAM-nya naik 2 kali lipat yaitu 512 megabyte. Dan tambah untuk internalnya tetap sama, yaitu 8, 16 dan 32. Dan di iPhone 4 ini untuk layarnya itu menggunakan Retina display. Jadi ada peningkatan dari sebelum-sebelumnya. Kemudian di 4S, kemudian di 2011 iPhone menggunakan 4S yang mana baterainya 1432 mAh. Layarnya tetap 3,5, resolusinya layarnya sama. Kemudian kamera depannya, kamera belakangnya itu sudah di-upgrade menjadi 8 megapiksel. Kemudian kamera depannya sama 0,3 megapiksel. RAM-nya sama dan internalnya ada peningkatan ditambah menjadi 64 GB. Kemudian di 2012 ya. Di 2012 iPhone menggunakan iPhone 5, iPhone 5. Itu dengan baterai 1440 mAh dengan layarnya di-upgrade menjadi 4 inch dengan resolusi layarnya 640 kali 1136 dan kamera belakangnya tetap 8 dan kamera depannya 1,2 megapiksel. Kemudian tadi saya kok lupa ya, di iPhone 4 itu menggunakan prosesor A4 Bionic Apple, di iPhone 4S itu A5 Bionic Apple, dan di iPhone 5 ini menggunakan Bionic A6 Apple. Kemudian untuk RAM-nya itu naik menjadi 1 GB dan internalnya tetap sampai 64 GB. Dan di sini sudah, kalau di 5 itu sudah menggunakan port USB Lightning. Jadi untuk sebelum-sebelumnya masih menggunakan port USB micro SD ya, seperti HP pada umumnya. Di tahun 2013 iPhone menggunakan iPhone 5C. Aslinya nggak terlalu banyak perubahan, mungkin dari segi warna yang berubah dan dari segi bentuk yang awalnya itu ngotak, yang ini agak slim gitu, seperti di 2G ya. Mulai dari 2G ini itu bentuknya kan tidak ada garis-garis yang sangat tajam ya di HP-nya. Kemudian di iPhone 4 itu sudah menggunakan garis tajam, jadi kalau metal itu telah tajam gitu ya, nggak ngelukain tapi kan ngotak gitu, ngotak. Kemudian untuk internalnya itu yang berbeda, tidak memiliki yang 64 GB, jadi hanya sampai 32 GB. Baterainya naik menjadi 1510, itu saja. Di 2013 juga iPhone menggunakan 5S, yang mana yang berbeda, yang pertama baterainya menjadi 1560 mAh dan memiliki prosesor A7 Bionic Apple, dan juga untuk eksternal dan internalnya itu tetap sama sampai di 64. Kemudian di tahun 2014 iPhone menggunakan iPhone 6, iPhone 6 yang ini memiliki tipe yang paling banyak, ada 4 tipe. Aslinya sih ya ada 4 tipe juga. Jadi di sini 2014 memiliki 6 di sini memiliki baterai 1810 dengan layar 4,7, jadi diperbesar 4,7 yang awalnya hanya 4 inch dengan resolusi layar 750 kali 1334 yang itu dinamakan Retina HD display. Jadi memiliki resolusi layar yang lebih besar daripada sebelumnya. Memiliki kamera belakang 8 megapiksel
kamera depannya di-upgrade menjadi 1,2 megapiksel dan menggunakan prosesor A8 Bionic Apple, dan juga RAM-nya tetap 1 GB dan untuk internalnya itu tambahan 128 GB. Kemudian di tahun yang sama iPhone menggunakan iPhone 6 Plus, jadi 6 Plus. Baterainya di-upgrade menjadi 2915, jadi selisihnya jauh. Layarnya 5,5 inch, memiliki resolusi layar 1080 x 1920 pixel, lebih besar daripada yang 6. Kemudian untuk kamera belakang, depan sama, prosesornya juga sama, RAM-nya sama, internalnya juga sama. Kemudian untuk di tahun 2015 iPhone mengeluarkan 6s. Jadi ada yang namanya 6s. Ini memiliki baterai 1715, jadi lebih kecil daripada 6 Plus. Layarnya juga lebih kecil, 4,7 inch. Memiliki resolusi layar 750 x 1334 pixel. Kamera belakangnya di-upgrade menjadi 12 megapiksel. Kamera depannya di-upgrade menjadi 5 megapiksel, sangat jauh perbedaannya. Menggunakan chipset A9 Bionic Apple dan memiliki RAM 2 GB, untuk internalnya tetap sampai 128 GB. Untuk di tahun yang sama juga iPhone mengeluarkan 6s Plus. Yang membedakan hanya baterai, yaitu 2750. Layarnya menjadi 5,5 inch ya, dan resolusi layarnya 1080 x 1920 pixel. Yang lainnya tetap sama dari prosesor dan internal yang lain-lainnya juga. Kemudian di tahun 2016 iPhone mengeluarkan iPhone SE. SE generasi pertama. Untuk generasi keduanya itu nanti di 2020. Ini memiliki baterai 1624 dan layarnya 4 inch. Memiliki resolusi layar 640 x 1334 pixel. Untuk kamera depannya, kamera belakangnya tetap 12. Kemudian untuk kamera depannya itu 1,2 megapiksel ya, kecil. Chipsetnya A9 Bionic Apple dan giganya itu 2, RAM-nya 2 GB, untuk internalnya sama. Dan di tahun 2016 juga iPhone mengeluarkan iPhone 7 yang memiliki baterai 2900, jadi sudah hampir 3000. Yang memiliki resolusi layar memiliki besaran layar 5,5 inch dan resolusinya 1080 x 1920 pixel. Kameranya tetap 12 megapiksel, kamera depannya menjadi 7 megapiksel. Menggunakan chipset A10 Bionic Apple dan memiliki RAM 3 dan internal sampai 256. Tidak ada peningkatan dari segi internal juga. Dan di tahun yang sama iPhone yang tadi ternyata itu adalah spesifikasi dari 7 Plus. Yang 7 ini yang 7 berarti. Ini yang 7. Yang 7 memiliki baterai 1960, layarnya 4,7, jadi lebih kecil mestinya. Resolusi layarnya 750 dan 1300 x 1334 pixel. Untuk kameranya sama, chipsetnya sama, RAM-nya 2 GB. RAM-nya berbeda 2 GB. Di tahun 2017 iPhone mengeluarkan iPhone 8. iPhone 8 memiliki baterai 1821. Layarnya 4,7, untuk resolusinya 750 x 1334. Kemudian memiliki kamera 12 megapiksel dan kamera belakangnya juga sama. Kamera depannya itu 7 megapiksel. Kemudian chipsetnya baru yaitu A11 Bionic Apple dan menggunakan RAM 2 GB. Dan di A8 ini sudah menggunakan water resist, sama di A7 juga. Mulai A7 ke atas ini sudah water resist untuk Apple-nya ya.
Kemudian di tahun yang sama iPhone mengeluarkan iPhone 8 Plus, 8 Plus memiliki baterai 2691 mAh, layarnya 5,5 inch dan resolusinya 1080 x 1920 pixel. Untuk kameranya chipsetnya sama A11 Bionic Apple dan RAM-nya jadi 3 GB. Kemudian di tahun yang sama 2017 iPhone juga mengeluarkan iPhone X. Ya, iPhone X yang memiliki baterai 2716 dan resolusi layar 5,8 dan resolusinya 1125 x 2436, yang mana itu merupakan layar True Tone display, jadi sudah memiliki perkembangan dari segi layar. Untuk RAM-nya 3, chipsetnya A11 Bionic Apple dan internet sama sampai 256 GB. Kemudian di tahun 2018 iPhone mengeluarkan iPhone XR yang memiliki baterai 2942, lebih besar dikit, layarnya juga lebih besar dikit 6,1 inch. Resolusinya menjadi lebih kecil yaitu 828 x 1752 pixel. Dan kamera depan belakang sama 12 megapiksel yang memiliki satu kamera. Untuk iPhone X tadi kan ada dua kamera, nah itu 12 megapiksel semua, walaupun di 8 plus dan 17 sama 12 megapiksel semua itu. Kemudian di RAM-nya 53 dan sama menggunakan chipset Bionic A12, jadi sudah naik daripada iPhone X untuk chipsetnya. Dan kalau Anda ketahui bahwa kalau di iPhone X ini kan kameranya dua, iPhone X ke atas, iPhone X, XR, XS dan XS. Yang kedua itu bukan wide angle ya, tapi telephoto, sama di 7 plus dan 8 plus itu juga. Itu memiliki kamera dua, yang satu wide dan yang satu adalah telephoto, bukan ultra wide. Jadi untuk ultra wide nya nanti di iPhone 11. Dan kemudian di tahun 2018 juga iPhone mengeluarkan XS yang memiliki baterai 2658, layarnya 5,8, resolusi layarnya 1125 dan 2436 pixel. Kameranya memiliki kamera 2 ya. Untuk XR tadi memiliki kamera 1. Nah, kameranya 2 dan kamera depannya juga 12 megapiksel menggunakan chipset A12. RAM-nya menjadi 4 GB dan internetnya juga sampai 512 GB. Jadi sampai setengah terabyte. Jadi sudah mumpuni jadi saya. Teres Max itu di tahun 2018 juga dikeluarkannya, memiliki baterai 3174, ya sangat besar menurut saya. Layarnya 6,5, sangat besar juga. Dan resolusi layar 1242 kali 2608. Untuk XS Max ini menggunakan liquid retina display, jadi sudah lebih bagus lagi daripada yang sebelumnya itu True Tone display. Ini liquid retina display. Kamera belakangnya 12, depannya juga 12, chipsetnya A12, internetnya sampai 512 dan kok lucu ya, kameranya 12, kamera depannya juga 12, chipsetnya A12, internetnya sampai 512, jadi semua 12. RAM-nya 4 GB. Kemudian di iPhone 11 di tahun 2019 iPhone mengeluarkan iPhone 11 ya, tahun kemarin ya. Baterainya malah lebih kecil daripada iPhone XS Max, yaitu 3110 mAh dan layarnya 6,1 seperti XR. Resolusi layarnya itu 828 dan 1752 pixel. Kameranya tetap 12 megapiksel semua, dual kamera. RAM-nya 4 GB dan internet sampai 512 dan menggunakan chipset yang baru yaitu A13 Bionic Apple. Kemudian di tahun yang sama iPhone mengeluarkan iPhone 11 Pro. Yang Pro baterainya 3046, lebih kecil daripada iPhone 11. Layarnya juga lebih kecil yaitu 5,8 dan resolusinya malah lebih besar yaitu 1125 kali 2436 pixel. Kameranya tetap sama, RAM-nya tetap sama,
dan internet tetap sama, chipsetnya juga sama, yang namanya kan dikeluarkan di tahun yang sama dan juga seri yang sama, hanya perbedaan Pro gitu. Yang Pro Max baterainya 3949 69, jadi lebih hampir menyentuh 9000, yaitu rata-rata baterai HP kekinian. RAM layarnya 6,5 seperti XS Max. Resolusi layarnya 1242 x 2688. Oh iya, untuk iPhone 11 ini sudah menggunakan layar yang lebih bagus lagi, Super Retina XDR display. Jadi sudah lebih baik daripada sebelumnya. Bukan masih tidak menggunakan Super AMOLED, tapi sudah lebih bagus juga daripada iPhone sebelumnya. Dan untuk yang lainnya itu sama, masih RAM, internal juga sama, chipsetnya sama, dan di 11 Pro dan Pro Max ini kan memiliki 3 kamera, yang satunya itu wide angle dan telephoto. Kemudian sekarang di tahun yang baru iPhone mengeluarkan iPhone SE versi 2 generasi kedua, yaitu memiliki baterai 1821, layarnya 4,7, memiliki resolusi layar 750x1334 pixel, layar memiliki kamera belakang 1 yaitu 12 megapiksel, kamera depannya itu 1 lah, memiliki resolusi 3 megapiksel, RAM-nya 3 dan internalnya sampai 256 GB dan memiliki chipset 13 Bionic Apple. Jadi seperti basisnya itu seperti iPhone 8, tetapi dengan chipset yang lebih canggih. Dan di iPhone 11 dan juga SE ini sudah menggunakan fast charging 18 watt. Ya. Mungkin yang Anda ketahui juga bahwa kan di iPhone X itu tidak ada tombol di bawah ya, jadi langsung layar full. Itu maka bukannya iPhone ini memiliki fingerprint on screen, tapi tidak, hanya memiliki face unlock jadi tidak memiliki fingerprint on screen. Jadi awalnya itu yang sebelumnya yaitu 88 Plus itu menggunakan fingerprint tapi di tombol home-nya itu, tapi ya yang tadi itu tidak memiliki Face ID, sekarang memiliki Face ID tapi tidak memiliki fingerprint gitu. Kemudian dan masih memiliki Pony. Sayangnya sekarang di iPhone 11 Pro 11 ini masih memiliki Pony yang lumayan besar seperti A3s ya. Mungkin di tahun 2012 yang saya terangkan kemarin mungkin sudah terwujudkan, layar 944 Hz, kemudian tidak memiliki Pony, resolusi kamera lebih bagus, dan RAM-nya juga lebih besar, baterainya juga lebih besar. Kan iPhone ini memang yang dikeluh-keluhkan oleh penggemar iPhone adalah baterai yang sangat boros dan cepat habis, ngecasnya juga lama gitu. Jadi itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Kurang mungkin ini bisa bermanfaat ya bagi kalian yang ingin mengetahui sejarah dari Apple tersendiri dari 2007 sampai 2020 ya, apa saja HP-HP Apple yang dikeluarkan, secanggih apakah, ada kemajuan dari segi apa gitu. Jadi saya menyampaikan ini ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like kalau suka dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa share ke teman-teman dan juga komen ya, dan juga subscribe channel saya dan follow IG saya Muhammad LBB. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.